Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyil matin, al-malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ternyata masih menyayangi kita semua. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Al-hadis atau kama qala. Kullu ummati, seluruh umatku, yadkhuluna al-jannah, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ini adalah satu pernyataan yang sangat menggembirakan buat kita, umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita senantiasa berharap mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, sehingga apapun risikonya, kalau kita sudah diakui umatnya, jaminan dari Rasulullah tadi, yadkhuluna al-jannah, kita akan dimasukkan surganya Allah. Oleh karena itu, kalau kita bertanya kepada orang atau setiap orang, apakah kalian mau masuk surga? Jawabannya pasti maulah masuk surga. Siapa yang gak mau masuk surga? Tapi perlu diketahui dan perlu dicatat, orang boleh ingin, punya keinginan masuk surga, tapi kalau betul keinginan itu akan terkabul. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Orang yang bertuhan Allah biasa disebut orang mukmin. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam membawa imannya itu sampai akhir hayatnya. Dia tetap beriman kepada Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, dia istiqomah, konsisten di dalam hidupnya, senantiasa berada di dalam iman kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka nanti ada malaikat yang turun. Alla takhafu wa la tahzanu, yang para malaikat itu akan mengatakan, alla takhafu, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir, wala tahzanu, dan kamu tidak usah
sedih. Kenapa? Karena kamu sudah dijamin oleh Allah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bila kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa orang-orang yang dijanjikan surga itu, yang akan masuk surga itu, pertama, dia harus tetap menjaga imannya. Oleh karena itu kita senantiasa diingatkan agar menjaga dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa yang sederhana, tetapi inilah sebenarnya yang memandu keimanan kita. Raditu billahi rabba, saya ridha Allah menjadi Tuhan kami. Bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalimat ini menjadi ikrar, menjadi baiat, menjadi pernyataan yang dibawa selama dia hidup. Oleh karena itu, Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, istiqomah itu penting. Indikatornya orang istiqomah itu apa? Orang yang istiqomah di dalam luzumu ta'ah, itu orang yang senantiasa hidupnya dilakukan dengan taat atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitasnya, apapun yang dilakukannya, dia berdasarkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini, orang yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, indikatornya nomor satu, dia di dalam urusan dunia, dia senantiasa qanaah. Dia tidak dipusingkan oleh kehidupan dunia, tidak dipusingkan oleh urusan dunia. Dunia hanya dianggap sebagai wasilah, sebagai kendaraan untuk menuju surga. Harta benda dan sejenisnya hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan yang lebih jauh. Tujuan hidup adalah ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang istiqomah itu orang yang mengedepankan urusan akhirat. Di dalam apapun, apakah di dalam pergaulan, apakah di dalam bisnis, apakah di dalam politik, maka pertimbangannya adalah akhirat. Untung atau rugi bukan urusan dunia, tapi yang dipikirkan jauh lebih ke depan. Apakah nanti bisa menyebabkan saya masuk surga? Kalau saya melakukan ini, apakah bisa menjadikan saya memperoleh pahala dari Allah? Itulah pertimbangannya. Sehingga dia pertimbangannya adalah akhirat, dan akhirat yang menjadi prioritas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang istiqomah itu tidak berhenti, tidak stuck. Dia berkembang dan berkembang, terutama di dalam urusan ilmu agama. Dia senantiasa berusaha untuk menggali ilmu agama melalui berbagai macam cara, mengkaji kitab, mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, mengkaji Al-Hadis, mengkaji tafsir, mengkaji ini, itu, dan lain sebagainya. Mereka asik dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu yang istiqomah tadi senantiasa berusaha menambah ilmunya. Dia tidak pernah merasa cukup ilmunya itu. Dia masih merasa haus, dia masih merasa kurang ilmu yang dimiliki selama ini. Oleh karena itu, orang yang istiqomah
Dia rajin, di samping rajin ibadahnya, dia rajin mengajinya, rajin mencari ilmunya, rajin menambah ilmu. Dan menambah ilmu itu senantiasa dengan guru. Oleh karena itu dia pasti dekat dengan guru-guru yang dia kagumi, yang dia takdimi. Yang keempat, orang yang istiqomah itu senantiasa bergaul dengan sesama manusia. Dia bergaul dengan baik. Dia senantiasa ada kepedulian terhadap sesama, ada kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apakah orang itu sederajat dengannya? Apakah orang itu ada di bawah derajatnya? Ataupun orang itu di atas derajatnya? Semua mereka perlakukan sama, memperdulikan dengan kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Mereka itu menganggap bahwa semua manusia adalah hamba Allah yang senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, tidak segan-segannya dia istiqomah dalam pergaulan yang baik. Dia tidak pernah merasa super, dia tidak pernah merasa riak, dia tidak terjangkiti sakit sombong dan seterusnya. Tapi dia senantiasa tawadhu, dia senantiasa bahwa dia adalah butuh kepada Allah dan butuh kepada guru, butuh kepada orang-orang lain. Sekalipun orang itu derajatnya lebih rendah, dia pun merasa tetap butuh kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar supaya janji Allah yang kita dijanjikan masuk surga ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan catatan kita bisa istiqomah menjaga iman dan Islam kita dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui pengajian-pengajian, melalui majelis-majelis ilmu dan sejenisnya. Insya Allah iman kita akan terjaga dan terpelihara dengan baik, dan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.